Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, mata kuliah teknik penyediaan air minum, pertemuan ketujuh, komponen pompa, tangki, dan katup. Ini perlu komponen pompa. Nanti begitu Anda merencana ini perpipaan, itu nanti Anda tidak tahu apa itu komponen pipa, apa itu tangki, apa itu katup. Kita lanjutkan. Nah, ini komponen pompa, mesin penggerak. Nah, ada mesin penggerak, kemudian kompresor, tabung air, impeller, 4 mechanical cell, 6 check valve, 7 otomatis pompa air. Nah, ini mesin penggerak. Mesin pompa air memiliki sebuah mesin penggerak berupa dinamo, elektromotor. Dinamo tersebut berupa rangkaian gulungan yang terdiri dari radiator dan stator yang akan berputar jika dihubungkan dengan sumber listrik. Dan putaran dinamo ini yang bertugas menggerakkan putaran impeller. Nah, ini mesin, ada mesinnya. Ini ada dinamo, ini di dalamnya. Ini kapasitor. Kapasitor pada mesin pompa air memiliki jenis kapasitor starting. Kapasitor starting ini berfungsi sebagai pengangkat putaran awal dinamo penggerak ketika mesin pompa air dinyalakan. Jika dinamo telah berputar, maka kapasitor starting ini akan terputus secara otomatis. 3. Tabung pompa air. Tabung pompa air merupakan tempat di mana terjadinya siklus pemompaan air. Tabung pompa air ini berupa ruang sempit yang dilengkapi oleh jalur lubang hisap dan jalur keluar. Jadi ada jalur hisap, ada jalur keluar, dan di dalam tabung pompa air ini letak berputarnya impeller. Selanjutkan, impeller merupakan komponen mesin pompa air yang berupa kipas bergerigi. Impeller inilah yang berfungsi menghasilkan daya hisap dan daya dorong, sehingga siklus pemompaan air pun akan terjadi. Nah, ini mechanical cell. Mechanical cell merupakan sebuah rel yang memiliki pegas untuk memberi tekanan pada mesin pompa air. Mechanical cell ini berfungsi sebagai penutup jalur poros impeller dengan tabung pompa air, sehingga ketika poros impeller berputar, air tidak dapat mengalir keluar. 6. Check valve. Check valve merupakan bagian mesin pompa air yang berfungsi untuk menutup saluran hisap. Dengan adanya check valve ini, air tidak akan keluar atau kembali ke sumber air ketika mesin pompa air tidak dinyalakan. 7. Otomatis pompa air. Otomatis mesin pompa air merupakan rangkaian saklar yang bekerja secara otomatis yang digerakkan oleh tekanan air. Saklar otomatis ini akan terputus ketika keran air ditutup dan akan terhubung kembali ketika keran air dibuka. Ini gambar cara kerja pompa air. Ini impeller tadi, gambar impeller. Dia masuk, keluar, inlet, outlet. Ini berputar. Yang memutar impeller ini dinamo. Dinamo itu sumbernya dari tekanan listrik. Ini biasanya kalau impeller ini tidak berfungsi, maka air tidak mau keluar dan tidak mau menghisap. Ini hisap, inlet, keluar, out. Tangki air rumah atau yang disebut dengan tendon atau toren merupakan salah satu perangkat yang memiliki peran sangat penting dan harus diusahakan sekali keberadaannya. Fungsi tangki air di rumah sangat sederhana, yaitu sebagai media atau wadah penyimpan air bersih. Ini tangki air ini biasanya ada tiap rumah. Kalau hotel juga ada, tambah besar hotelnya, tangkinya. Tandon air atau tangki air adalah salah satu peralatan rumah yang sangat penting. Tandon air bermanfaat untuk menampung air dan memastikan ketersediaan pasokan air
khususnya dalam kondisi tertentu, misalnya saat terjadi pemadaman listrik. Tandon air hadir dalam berbagai ukuran bahan, tergantung rumah, tergantung hotel juga bisa menggunakan tandon air untuk persiapan kalau listrik mati. Ini gambar tangki air atau tandon air. Ini skala rumahan. Ini yang stainless steel, juga bisa di perhotelan ini. Ini katup. Katup adalah alat yang digunakan untuk mengontrol pergerakan materi dalam pipa. Cair atau gas yang melewati dalam pipa tersebut disebut fluida. Dan Anda perlu memiliki katup tergantung pada fluida tersebut. Nah, jadi ada cair berbentuk air, ada berbentuk gas. Cair ini air, minyak, oli. Ini fungsinya. Kalau oli itu minyak solar, minyak pertalit. Ini di pom bensin ini. Kemudian gas ini kalau banyak yang dari Jambi ke Pelaju itu ada gas pinggir-pinggir jalan itu lintas timur. Snapvel bertanggung jawab dalam mengatur aliran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Dengan adanya katup ini, maka kadar udara dan bahan bakar di dalam ruangan bakar pun tetap sesuai dengan kadar untuk memicu proses pembakaran. Nah, ini gambar katup air. Ini yang dari besi. Ini yang dari besi. Ini yang biasanya di rumah-rumah yang tengah-tengah ini. Ini biasanya digunakan untuk penyaluran, stop kran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.